Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Dewi di Coding. Jadi di video kali ini kita akan membahas tiga hal, yaitu use memo, memo, dan use callback. Di mana ketiga ini dapat mempermudah kita dalam mengatasi masalah re-rendering di project ya kita. Oke, jadi di sini saya sudah membuat sebuah project sederhana untuk menampilkan list to do yang ada filternya dan ada sebuah input untuk menginputkan name dari to do ini. Oke, kita langsung saja masuk ke permasalahan yang pertama. Oke, kalau kita lihat di sini, ketika aktif diklik, maka listnya akan diubah, diupdate, complete juga bakal diupdate, all maka tampil semuanya. Nah, cuma ketika kita ubah di sini, nah dia seperti ada delay beberapa menit, beberapa milisecond. Kalau kita klik banyak, maka dia delaynya akan bertambah banyak, bahkan stuck ya. Oke, seperti itu. Nah, coba kita lihat di codingannya. Kita fokus ke bagian input. Nah, di sini setiap kali inputnya berubah, maka dia akan mengubah state name-nya. Nah, di sini ketika state name-nya diubah, maka komponen app ini itu akan dirender ulang. Jika ini dirender ulang, maka di sini ada pemanggilan fungsi filter todos. Karena name-nya itu mengakibatkan app-nya dirender ulang, maka filter ini akan dipanggil berulang kali. Nah, itu juga berlaku jika terdapat state yang lainnya juga. Jika ada lebih dari satu state, maka ini juga akan terpengaruh oleh perubahan dari state itu. Nah, jadi coba kita masuk ke filter todosnya. Nah, kita kasih console log. Oke, kita sekarang lihat refresh. Pertama kali dia akan memfilter. Jika kita klik aktif, dia filter juga, complete filter, all filter. Oke, kita hapus. Nah, coba kita update name-nya. Nah, seperti yang kita lihat, dia juga memanggil fungsi filter todos. Yang seharusnya kan itu tidak perlu dipanggil karena filter ini seharusnya dijalankan ketika kita mengklik salah satu filter ini, all active dan completed. Nah, ini kan baru satu fungsi yang bisa dibilang ini sederhana. Tapi bayangkan kalau kita memanggil fungsi yang lumayan kompleks, yang ada perhitungannya, ya itu pasti akan membuat web kita itu lag atau bahkan bisa jadi stuck karena ada banyak re-rendering yang membuat pemanggilan fungsi ini. Nah, cara agar fungsi ini hanya dipanggil jika jika ada perubahan state ini, maka itu kita perlu memakai sebuah hooks yang namanya use memo. Oke, jadi ini kita cut dulu. Kita panggil hooks use memo seperti ini. Nah, dia diimport di bagian React-nya. Use memo, di dalamnya kita panggil fungsi filter todos tadi, di mana filter todos ini hanya berubah jika tab-nya berubah. Tab ini maksudnya itu statusnya ya, all active dan completed. Nah, seperti ini. Jadi dalam use memo itu ada pemanggilan fungsi filter todos, di mana fungsi ini hanya berubah dan dipanggil saja ketika tab-nya ini berubah. Oke, kita coba. Kita refresh. Oke, ini masih sama. Oke, semua dipanggil. Sekarang kita ubah name-nya. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mengubah name, state name-nya ini berubah, fungsi ini sama sekali tidak dipanggil karena tab-nya ini nilainya tetap. Jadi berapapun ada perubahan state atau re-rendering di dalam komponen ini, kalau tab-nya tidak berubah, maka fungsi ini tidak akan pernah dipanggil. Seperti itu. Nah, jadi fungsi dari use memo ini adalah untuk mengingat atau menyimpan hasil dari fungsi ini, di mana fungsi ini itu dipanggil kalau tab-nya ini berubah. Jadi visible todos ini akan nilainya akan tetap tidak akan berubah kalau tab-nya ini tidak berubah. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan yang kedua. Seperti yang saya bilang di awal, ketika name-nya ini state name-nya ini berubah, maka
komponen app-nya ini akan di re-render. Nah, sedangkan kita lihat di sini, to-do list ini, komponen ini seharusnya tidak perlu di-render kalau hanya name ini berubah. Karena kan name ini berubah itu seharusnya tidak berpengaruh terhadap hasil to-do list-nya. Karena seharusnya to-do list ini hanya berpengaruh kalau isi dari to-do list-nya itu berubah. Jadi mungkin ada seperti ini, statusnya berubah, listnya datanya itu berubah, maka kalau ada berubah ya udah to-do list-nya ini juga akan di-render ulang karena perlu menampilkan berapa banyak data yang ada. Nah, jadi kita coba pertama kita lihat dulu di sini. Nah, coba kita console log. Oke, to-do list. Kalau kita console log, nah oke, ini pertama kali dia akan melakukan filter menampilkan to-do list. Kalau kita ganti statusnya, oke, filter to-do list, complete filter dan to-do, render to-do list, kembali ke awal, oke, sama. Nah, ketika kita mengubah name-nya, nah dia akan merender ulang to-do list-nya ini seperti yang saya bilang tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar to-do list ini hanya berubah atau di-render ulang kalau to-do list-nya ini berubah, kan seperti itu sekarang. Nah, di sini kita menggunakan yang nama higher order component yang bisa disebut memo. Itu kita bisa memakai react.memo atau kita import memonya. Memo kita import dalam React. Oke, setelah kita import, kita masukkan to-do list-nya. Oke, seperti ini. Kita save. Nah, kita refresh dulu. Oke, ini masih sama ya. Oke, sama. Terus kita coba ubah name-nya. Nah, ternyata ketika kita mengubah input name-nya ini, dia tidak berpengaruh terhadap list-nya. Nah, ini sangat penting kalau komponen yang kita buat atau item-itemnya ini itu memiliki struktur komponen itu yang lumayan mendetail atau lumayan banyak. Karena kan kalau komponennya itu banyak, apalagi di sini misalnya ada 100 item, dengan setiap item itu ada image, ada detail dan lain-lain. Kalau itu di-render ulang kan itu lumayan memakan waktu dan bisa membuat website kita itu agak melambat. Apalagi kalau lebih daripada itu. Jadi kita perlu merender komponen jika itu memang harus diperlukan. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan use memo, nah tadi use memo, jadi kita memastikan untuk menyimpan to-do list ini, atau kita memastikan to-do list ini agar di-render ulang kalau to-do list ini berubah datanya. Selain itu tidak berubah. Oke. Nah, sekarang kita masuk permasalahan yang ketiga. Nah, sekarang tadi kan ini sudah tidak merender komponen. Oke, itu sudah bagus. Jadi, nah, sekarang kita mau di dalam setiap item itu ada sebuah tombol, misalnya view. Ada tombol view, terus ketika kita klik dia akan menampilkan data misalnya di bawah input ini. Kita tampilkan detailnya seperti itu. Oke, kita coba dulu. Di to-do list. Oke, di sini kita buat sebuah button view, misalnya save, tampil. Nah, di app kita buat sebuah function on handle, namanya handle select, isinya to do. Oke, seperti ini. Terus handle select. Nah, kita buat di sini dahulu cons selected to do, set selected to do, kita inisialisasi 0. Oke, jika kita select sebuah to do, kita set selected to do-nya menjadi to do. Nah, di bawah ini kita tampilkan selected to do-nya. Nah, kita cek lebih dahulu. Jika selected to do-nya tidak sama dengan 0 seperti ini, maka kita tampilkan nilai to do-nya, detail to do-nya.
Ini kita tampilkan dalam bentuk JSON saja. Bisa misalnya seperti ini, select itu. Oke. Nah, selanjutnya handle select ini kan terjadi dalam item, maka handle select ini kita taruh di dalam bentuk props. Di sini bisa buat on select, kita masukkan handle select props seperti ini. Terus kita di sini ambil on selectnya, on select, terus di sini apa namanya, on click. Jika ini klik maka select to do seperti ini. Oke, coba kita tes. Oke, misalnya view. Oke, muncul view muncul. Oke, nah ini sudah muncul. Oke, permasalahannya adalah ketika kita, kalau yang pertama tadi kan, kalau kita ubah input name-nya kan itu tidak akan merender apa namanya list to do-nya. Tapi setelah kita menambahkan fungsi view-nya ini, setelah kita ketik, maka dia akan merender ulang lagi. Kenapa seperti itu? Kenapa dia merender ulang padahal kita sudah memakai memo tadi kan di komponennya. Oke, coba kita lihat. Oke, dia bahkan ulang. Oke, nah kenapa seperti itu? Jadi mari kita lihat di sini. Oke, memo ini sudah pakai seperti yang tadi di awal kan. Pengguna memo ini itu dia akan memastikan dia akan merender ulang kalau nilainya ini itu berubah. Kalau to-dos kan seharusnya tadi sudah tidak berubah ya. Berarti kita cek on select-nya ini. Nah, on select itu kan mengarah ke ini ya, handle select ke sini. Oke. Karena name-nya ini berubah, set name-nya ini, name-nya setnya berubah, maka seluruh komponen ini kan di-render ulang seperti yang tadi. Nah, karena di sini name-nya dirubah dan ini di-render ulang, maka handle select-nya ini, fungsi ini akan di-render ulang juga. Jadi fungsi ini akan di-create ulang, sehingga fungsi handle select yang sekarang itu akan berubah tidak akan sama dengan fungsi handle select yang selanjutnya. Sehingga jika kita lihat di sini, ini akan dianggap beda dengan yang sebelumnya walaupun fungsinya memang sama. Tapi ketika ini di-render, maka ini tetap dianggap sama, tapi ini akan dianggap beda karena fungsi di sini itu akan dianggap beda. Nah, seperti yang tadi lihat kan. Nah, fungsinya ini yang menyebabkan to-do list-nya ini tetap di-render walaupun kita menggunakan memo di sini. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar to-do list-nya ini tidak di-render ulang ketika memakai fungsi di dalamnya? Nah, caranya kita bisa menggunakan sebuah hooks lagi yang namanya itu use callback. Nah, jadi penggunaannya itu seperti ini. Nah, ini kita cut terlebih dahulu. Kita panggil use callback di dalam React. Nah, seperti ini. Use callback. Use callback seperti ini. Terus kita kasih dependensinya kosong. Jadi fungsi handle select ini itu akan di-recreate ulang jika nilai yang ada di dalamnya ini berubah. Tapi dalam kasus seperti yang sekarang, itu kita tidak ada menambahkan nilai di sini karena kita tidak memakai step yang ada di sini. Kita hanya melakukan perubahan nilai selected to do-nya. Tapi kita coba terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau view, nah itu sama. Aktif, itu sama juga. Nah, sekarang kita coba ubah. Nah, seperti yang kita lihat, ketika kita mengubah name dan name-nya berubah, handle select ini tidak pernah di-recreate ulang sehingga menyebabkan
to-do list-nya ini juga aman karena on select dan to-dos-nya ini juga tidak berubah. Nah, ini kan kosong. Jadi, apa contoh sebuah use callback yang memiliki nilai di dependensinya? Oke, misalnya gini. Kita mau menampilkan detail to do kalau tab yang dibuka itu aktif misalnya. Berarti kan kita harus melakukan pengecekan di sini, misalnya if tab itu sama dengan aktif, baru kita select to do-nya, set selected to do-nya. Oke, coba kita save saja dulu. Oke, kalau dia all, kita klik view, maka dia tidak muncul. Oke, udah benar. Nah, kita ke aktif. Seharusnya kalau kita klik ini, itu kan muncul. Tapi kenyataannya itu tidak muncul. Kenapa begitu? Karena tabnya ini itu nilainya itu masih sama seperti sebelumnya, seperti state di awal. Jadi state di awal itu kan all. Ketika kita aktif, tab yang di sini itu sudah berubah menjadi aktif, sedangkan di sini masih belum. Kenapa seperti itu? Karena kita belum memasukkan state tabnya itu ke sini. Jadi di sini kita ngasih tahu kalau handle select ini perlu di-recreate ulang kalau tabnya ini nilainya berubah, sehingga tab yang ada di dalamnya itu sudah terupdate. Jadi dengan adanya penggunakan use callback ini, kita bisa memastikan bahwa sebuah fungsi itu tidak perlu di-recreate ulang kalau nilai yang ada di dalamnya itu tidak pernah berubah, ataupun ada nilai perubahan kita tinggal masukkan seperti ini. Jadi dengan adanya use callback, kita bisa memastikan sebuah fungsi itu create-nya itu ketika kapan, apakah ketika ada nilai yang berubah atau memang tidak ada perubahan sama sekali. Oke, jadi use memo dan use callback, letak perbedaannya adalah kalau use memo itu digunakan untuk menyimpan hasil sebuah fungsi yang dipanggil, karena kemungkinan fungsi itu melakukan kalkulasi yang lumayan berat. Terus yang kedua, memo itu digunakan untuk memastikan sebuah komponen itu tidak di-render ulang kalau props-nya ini tidak berubah. Nah, use callback itu digunakan untuk memastikan sebuah fungsi itu tidak di-recreate ulang kalau dependensinya ini tidak berubah. Oke, dengan adanya ketiga hal tadi, use memo, dan use callback, kita bisa mengoptimalkan kinerja dari project RIA kita. Tapi tentunya kita tidak harus berfokus kepada tiga hal tersebut, karena tentu ada banyak cara agar project RIA kita itu bisa seoptimal mungkin. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai ketiga hal tadi. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan mungkin kalau ada penjelasan saya yang kurang tepat atau keliru, mohon dimaklumi. Tapi setidaknya kalian mendapat gambaran bagaimana cara menggunakan use memo, dan use callback. Oke, sampai ketemu lagi.